Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 225 Xiao Mei sangat kuat. Mei Gongxi berpikir, apapun yang terjadi, jika Ashura benar-benar bisa menjadi penolongnya yang baik, maka akan lebih mudah untuk menjalankan rencananya. Baru-baru ini, tingkat kultivasinya juga mengalami kemacetan. Setelah menembus langkah ke-7 dan menyelesaikan perubahan kualitatif, wilayahnya mulai terpengaruh oleh batasan konsentrasi garis keturunan, yang jelas tidak secepat kultivasi sebelumnya. Ini masih terjadi ketika dia mendapat banyak dukungan dari surga, bakat, dan bumi. Setelah meninggalkan restoran kecil, dia langsung pergi ke toko tes susu di Kerry Plaza. Pada saat ini, tidak banyak pelanggan di toko tes susu, dan Sukin sedang sibuk. Bu, melihatnya, mata Mei Gongxi tiba-tiba melembut, dan dia berteriak dengan sentuhan kesedihan. Kembalilah, cepat masuk, Sukin memberi isyarat padanya. Mei Gongxi berjalan ke toko dari samping dan mengambil secangkir teh susu untuk diminum, tetapi Sukin mengambilnya, minum teh susu lebih sedikit. Minum terlalu banyak tidak baik untuk kesehatanmu. Di depan ibunya, Mei Gongxi terlihat sangat berkelakuan baik, di mana ada bau pembegal malam. Di mana Xiaoling? Apa kamu sudah istirahat? Tanya Mei Gongxi. Ya, aku tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini, jadi aku membiarkannya beristirahat, kata Sukin sambil tersenyum. Asura, sebuah cahaya melintas di mata Sukin. Ya, Mei Gongxi mengangguk, dan membisikkan situasi sebelumnya. Sukin menyipitkan matanya dan bertanya, apakah menurutmu dia bisa dipercaya? Mei Gongxi berkata, setidaknya sejauh ini, dia telah membantuku, dan dia juga berharap aku dapat mempercayainya. Aku telah meminta informasi orang ini kepada tingkat atas, dan belum mendapat jawaban. Terakhir kali wali kota mengatakan dia bisa dipercaya, kata Sukin. Ya, itu yang dikatakan wali kota, kalau tidak aku akan berurusan dengannya sejak lama. Bu, baru-baru ini kultivasiku mandek, dan kecepatan peningkatanku melambat secara signifikan. Apa yang harus aku lakukan? Mei Gongxi sedikit mengernyit. Sukin berkata dengan lembut, ini normal. Setelah memasuki kultivasi peringkat ke-7, tidak peduli jenis garis keturunan apa, kecepatan peningkatan akan melambat. Terlebih lagi, kamu memiliki garis keturunan ganda, jadi normal untuk melambat. Apakah Wang Qin mencarimu baru-baru ini? Yah, dia telah bersamaku 2 kali dan bertanya tentang kemajuanku. Dia tampak sedikit gugup tentang pelelangan terakhir. Aku khawatir dia tidak akan melepaskannya. Terutama kaisar baru. Sukin berkata dengan sungguh-sungguh, ini kemungkinan akan menjadi krisis besar yang akan kita hadapi, tetapi pada saat yang sama, ini juga merupakan peluang. Kamu lanjutkan dengan rencananya terlebih dahulu, kali ini aku akan membantumu melihat ini. Ashura dan lihat apakah dia bisa dipercaya. Oke, Mei Gongxi mengangguk. Sukin mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya, menghela nafas pelan, dan berkata, kamu masih muda, tetapi kamu telah membawa terlalu banyak barang. Anak-anak, di dunia ini, tidak ada tempat bagi kita manusia untuk hidup, jika kami tidak berjuang keras, kami hanya bisa menjadi budak. Kamu adalah harapan seluruh umat manusia, jadi kamu hanya bisa menanggung beban berat ini. Ibu akan selalu berada di sisimu dan menjagamu. Bu, aku mengerti, kamu tidak perlu khawatir tentangku, Xiao Mei sangat kuat. Mei Gongxi mengangkat kepalanya, menatap ibunya dan tersenyum. Melihat senyum putrinya, mata Sukin menjadi sedikit merah. Ashura tidak kembali ke Akademi Kerry, tetapi berubah kembali ke Tang San di tengah jalan, dan langsung kembali ke Akademi Redemption Organization. Suku Serigala Angin, tempat yang menyimpan kenangan mendalam untuknya, adalah rumah leluhur suku Serigala Angin. Aku tidak tahu apakah pendeta tua di kota itu ada di rumah leluhur, jika ya, itu yang terbaik. Dapat dikatakan bahwa semua emosi negatifnya terhadap klan monster awalnya berasal dari klan Serigala Angin. Sebagai pendiri sekte Tang di kehidupan sebelumnya, selain senjata tersembunyi dan banyak keterampilan unik, Tang San pandai meracuni. Setelah datang ke dunia ini, terutama di toko-toko Kericol Lege, Tang San memiliki wawasan tentang banyak tanaman spiritual langka dan pada dasarnya menguasai kataistik mereka. Tumbuhan dan racun di dunia ini secara alami berbeda dari kehidupan sebelumnya, tetapi banyak prinsip yang sama. Baginya, ahli racun yang hebat, tidak mungkin lebih mudah untuk memformulasi racun.
Itu bahkan lebih mudah daripada mengukir lingkaran sihir, bagaimanapun juga, ini adalah kemampuan terbaiknya. Tang San kembali ke kamarnya, dengan hati-hati mempelajari peta rumah leluhur klan Serigala Angin, lalu meninggalkan ruangan lagi dan pergi ke toko kecil Akademi Redemption Organization. Sekarang sudah lewat waktu makan malam, dan begitu dia memasuki pintu, Tang San melihat Mu Yunyu duduk di dalam dan mengutak-atik sesuatu. "Gurumu," Tang San buru-buru menyapa sambil tersenyum. "Yo, siapa ini? Bukankah ini Xiao Tang, orang sibuk kita, sudah lama sekali," kata Mu Yunyu dengan marah. Baru-baru ini, dia benar-benar tidak banyak melihat Tang San, apalagi dia datang ke kelas. Meskipun wali kota menyambutnya, para guru masih sangat peduli dengan Tang San. Karena dia dan Wu Bingji bekerja sama, kekuatan Wu Bingji, Dubai, Cheng Zicheng, dan Guli semuanya meningkat secara signifikan, melampaui siswa lain dengan sebagian kecil. Dalam hal ini, beberapa guru sangat penasaran, dan bahkan ada yang meragukan apakah mereka guru, atau si kecil yang belum lama berada di sini adalah gurunya. Dan para siswa Akademi Redemption Organization juga telah berlatih, dan efeknya memang cukup bagus, terutama untuk bertahan hidup di alam liar dan pertarungan yang sebenarnya. "Gurumu, aku akan membeli sesuatu." Tang San sama sekali tidak peduli dengan sikap Mu Yunyu, dan berjalan masuk sambil tersenyum. Mu Yunyu menatapnya dari atas ke bawah, dengan sedikit keraguan di matanya, dia menemukan bahwa ki dan darah Tang San berfluktuasi dengan sangat damai, merasa seperti orang biasa. Tentu saja dia bukan orang biasa, jika dia bisa memberinya perasaan seperti itu berarti dia tidak bisa melihatnya. "Kekuatan apa yang kamu miliki sekarang?" Mu Yunyu berseru dan bertanya. Tang San berkata, "Tingkat ke-6. Sudut mulut Mu Yunyu berkedut, dia masih ingat bahwa Tang San hanya tingkat ke-4 ketika dia pertama kali tiba, sudah berapa lama sejak dia mencapai tingkat ke-6. Naik secepat itu. Tuan Wali Kota mengajar dengan baik. Tang San tersenyum. "Kalau begitu maksudmu kami tidak pandai mengajar." Mu Yunyu mendengus dingin. Tang San menatapnya dari atas ke bawah dan berkata, "Gurumu, apakah kamu mengalami hambatan dalam kultivasimu baru-baru ini, dan sulit untuk menerobos?" Mu Yunyu tertegun sejenak dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Tang San berkata, "Aku merasa ki dan darahmu kuat, tetapi ada tanda-tanda stasis di pembuluh darah jantung, tampaknya serangan pada kemacetan gagal, dan kamu terluka." Kejutan di mata Mu Yunyu bahkan lebih kuat, dia telah berkultivasi ke peringkat ke-7 untuk waktu yang lama, dan telah mencapai puncak peringkat ke-7. Belum lama ini, dia mencoba untuk mencapai peringkat ke-8 dan gagal. Apakah dia benar-benar menderita serangan balik, atau apakah dia menstabilkan cederanya dengan bantuan beberapa guru, dan dia tidak lagi berani bertindak terlalu tergesa-gesa? Tapi, bagaimana Tang San melihatnya? Tang San berkata, "Bisakah aku memeriksa denyut nadimu?" Mu Yunyu adalah kata yang riang, dan dia tidak peduli, dia mengulurkan tangan kanannya. Tang San meremas pergelangan tangannya dan diam-diam merasakan fluktuasi ki dan darah di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendesak seni surga mendalamnya untuk perlahan memasuki tubuhnya, dan melakukan penyelidikan yang lebih halus di sekitar meridiannya. Setelah beberapa saat, Tang San melepaskannya. Mu Yunyu merasa bahwa energi dari tangan Tang San terasa hangat saat disentuh setelah berjalan di sekitar tubuh, dan merasa sangat nyaman, dan bahkan perasaan sesak di dadanya jelas lega. "Terima kasih." Sikap Mu Yunyu terhadapnya jelas lebih lembut. Tang San berkata, "Gurumu, ketika kamu biasanya berkultivasi, ketika kekuatan darah mengalir, apakah kamu selalu merasa sedikit sulit ketika kamu mencapai posisi perut bagian bawah?" Mu Yunyu mengangguk dan berkata, "Aku terluka ketika aku masih muda." Solen 5 chapter 226 racun. Itu benar, ini adalah alasan kurangnya ki dan darahmu. Kamu telah meningkat dengan kultivasimu sendiri sebelumnya, tetapi luka rahasia belum pernah disembuhkan, yang akan menyebabkan ki dan darahmu mandek pada saat kritis. Kamu tidak bisa lagi terus meningkatkan kultivasimu. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mu Yunyu tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tang San berkata, "Meridian dengan luka lama perlu dihangatkan dan diberi nutrisi. Menggunakan kekuatan api atribut darah untuk menghangatkan dan memelihara adalah yang terbaik, dapat menghilangkan dingin di luka lama dan menghangatkan meridian. Ketika stagnasi ki dan stasis darah di tubuhmu benar-benar teratasi, tidak akan ada masalah. Aku pikir wali kota paling cocok untuk membantumu." Mu Yunyu menghela nafas lega dan berkata,
jadi begitu, kalau begitu aku akan meminta bantuan wali kota. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak di usia yang begitu muda? Tang San tersenyum dan berkata, tentu saja guru wali kota mengajariku. Tujuan Tang San adalah membiarkan guru mengurus hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Gurumu, aku ingin membeli beberapa ramuan obat. Tang San kemudian menjelaskan tujuannya. Tang San berjalan ke toko kecil, mengambil beberapa ramuan obat yang sudah lama dia pikirkan, membayar uangnya, mengucapkan selamat tinggal pada Mu Yunyu, kembali ke kamarnya dan mulai menyiapkan obat-obatan. Surgawi api esensi besi tidak bisa lebih nyaman untuk pemanasan setelah datang ke dunia ini. Tang San mulai menyiapkan obat dari sekte Tang kehidupan sebelumnya untuk pertama kalinya. 2 hari datang dalam sekejap. Sepulang sekolah di sore hari, Mei Gongzi datang ke Kerry Plaza lagi. Dia telah membuat segala macam persiapan. Baginya, rencana Ashura hanyalah bagian dari tindakan. Setelah rencana Ashura gagal, dia akan melanjutkan sesuai rencananya sendiri. Apakah itu untuk membegal pemimpin King Kong Bear atau patriark klan Serigala Angin kali ini? Tujuannya ada 2. Salah satunya adalah karena bangsawan lama kota Kerry mendukung ortodoksi ras iblis merak, yang menghalangi rencananya yang paling penting untuk mewarisi Raja Iblis di masa depan, dan yang lainnya adalah monster yang terbegal secara alami, telah melakukan kejahatan terhadap manusia. Kultivasi garis keturunan kedua Mei Gongzi membutuhkan akumulasi aura pembegal. Membegal yang kuat, terutama pembegalan tingkat tinggi, adalah yang paling bermanfaat untuk stimulasi garis keturunannya dan membantu meningkatkan kultivasinya. Dia tidak kecewa ketika dia pertama kali datang ke pintu masuk hotel kecil, dia melihat sosok yang dikenalnya di sudut terakhir kali. Keduanya memasuki hotel satu demi satu dan datang ke kamar pribadi yang akrab. Ashura mengikutinya ke kamar pribadi. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke sini. Sangat disayangkan bahwa tujuan datang ke sini bukan untuk berkencan, jika itu kencan, alangkah indahnya. Ashura mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Mei Gongzi. Apakah kamu siap? Tanya Mei Gongzi. Ashura mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Kita akan mulai bergerak nanti. Kamu bersembunyi di rumah leluhur. Dia membentangkan peta dan mengkliknya. Ini halaman depan, apa yang bisa aku lakukan di sini? Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Ashura berkata, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, tunggu saja kabarku. Jika aku mengalami masalah dan membutuhkan bantuanmu, aku akan memberi taumu. Melihat mata Mei Gongzi yang agak tidak percaya, Ashura berkata tanpa daya, kamu percaya padaku sekali, dan aku akan membuktikannya dengan tindakan. Oke, Mei Gongzi mengangguk. Ashura membuka jendela dan melihat ke langit di luar, waktu pengorbanan mereka adalah saat matahari terbenam, kan? Waktu pengorbanan dari ras yang sama tidak akan berubah dengan mudah. Saat matahari mulai terbenam, kita akan bertindak. Ashura menarik napas dalam-dalam dan berkata. Langit yang cerah berangsur-angsur menjadi gelap, matahari perlahan terbenam dari barat, matahari terbenam seperti darah, dan pengorbanan dimulai. Baik Ashura dan Mei Gongzi terdiam. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan pengorbanan, jika tidak mereka akan terungkap dan rencananya tidak akan dilaksanakan. Yang bisa mereka lakukan adalah membalaskan dendam sanak saudara itu. Ashura mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan dia tidak bisa tidak memikirkan hari itu. Pada hari itu, Guru Wang Yanfeng yang menghalangi pandangannya, sehingga dia tidak melihat saat yang paling kejam. Juga sejak hari itu tujuan keduanya datang ke dunia ini muncul. Ayo pergi, Ashura berkata dengan lembut. Saat berikutnya, dia sudah keluar melalui jendela, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Mei Gongzi melihat sosok yang dia tinggalkan, cahaya perak berkedip-kedip di tubuhnya, dan menghilang tanpa jejak. Area rumah leluhur klan Serigala Angin bahkan lebih besar dari King Kong Bear Demon. Ashura naik ke atap halaman depan rumah leluhur dari samping. Di halaman belakang, auman dan lolongan serigala bisa terdengar dari waktu ke waktu. Tidak ada keraguan bahwa pengorbanan telah dimulai. Melalui pengamatan Lingki Tianyan, dia melihat cahaya samar darah mekar ke arah halaman belakang. Ashura menggunakan Leopard Flash untuk pindah ke halaman. Karena merupakan hari penting untuk pemujaan, seluruh rumah leluhur klan Serigala Angin bisa dikatakan 3 tangga 1 tiang, 5 tangga 1 tiang, dan pertahanannya sangat ketat. Tetapi jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa serigala angin yang berjaga-jaga ini hampir tidak dibudidayakan di atas peringkat kelima. Serigala angin tingkat tinggi semua harus berpartisipasi dalam upacara pengorbanan di halaman belakang saat ini. Ini adalah upacara terpenting dari klan Serigala Angin setiap tahun.
Peta rumah leluhur klan Serigala Angin telah lama terpatri dalam benak Tang San. Menggunakan kilatan macan tutul dan medan, dia diam-diam menyentuh halaman tengah, dan segera datang ke lokasi ruangan. Diam-diam membuka ubin di atas ruangan dan melihat ke bawah. Ruangan itu sibuk, tidak ada pengikut manusia, dan semua pengikut ras iblis babi sibuk di sini. Uap air menguap ke atas dengan bau daging. Ruangan itu besar, dan setidaknya 50 setan babi sibuk pada saat yang sama, tampaknya menyiapkan makanan untuk perayaan setelah pengorbanan. Mata langit yang cerah membuat penglihatan Tang San melewati uap air dan menyapu ke dalam ruangan. Segera, matanya tertuju pada barisan tank besar di sisi barat. Dari fluktuasi elemen yang keluar dari tangki besar ini, dapat dinilai bahwa itu bukan tangki air, tetapi tangki anggur. Selain elemen air, ada juga elemen api tingkat tertentu di tong anggur, yang merupakan titik diam yang sangat berbeda. Di luar ruangan, ada 2 serigala angin tingkat keempat yang menjaga. Tang San tidak bermaksud masuk melalui pintu utama, tetapi dia membuka beberapa ubin lagi dengan hati. Karena ruangan itu dipenuhi uap air, sudah waktunya untuk bersembunyi, dan cahayanya redup, jadi iblis babi di bawah tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Tang San diam-diam menyelinap masuk ke dalam, mendarat di balok atap, menggunakan keterampilan menangkap naga, dan menyerap tubuhnya, melewati balok atap, dan mendekati tong anggur di sisi barat. Iblis babi di bawah semuanya berkeringat deras. Bagi mereka, jika makanan tidak disiapkan tepat waktu, itu bisa menjadi daging di panci besok, jadi mereka tidak berani istirahat sama sekali. Leopard Flash diaktifkan, Tang San dengan cepat jatuh, meringkuk di sudut, tidak bergerak. Waktu sedang menunggu. Di luar sudah mulai gelap. Tiba-tiba, pintu kamar didorong terbuka. Perayaan dimulai, sajikan anggur dan daging. Di pintu, iblis serigala berteriak keras. Oke. Iblis babi di dapur buru-buru menjawab. Apa yang tidak diketahui oleh iblis babi adalah ketika mata mereka tertarik oleh iblis serigala di pintu, sebuah sosok melintas dengan cepat di depan pelangi di sisi barat. Tang San dengan cepat membuka paket obat yang disiapkan satu persatu, dan menuangkan bubuk obat ke dalam toples anggur. Hanya ada tutup sederhana di toples anggur. Dituang ke dalam bubuk obat. Terakhir kali dia menggunakan Leopard Flash, Tang San langsung menembus atap dan mendarat di atap dapur. Penggunaan Leopard Flash dengan intensitas tinggi yang terus-menerus membuatnya terkesiap, tetapi tujuannya telah tercapai. Tang San dengan hati-hati mengembalikan ubin ke tempatnya, lalu merangkak di atas dapur, matanya menyapu halaman belakang rumah leluhur. Solen 5 Chapter 227 Balas Dendam. Jelas ada fluktuasi darah yang kuat di sana. Di halaman belakang, sebuah meja besar telah disiapkan, dan Feng Hao dulu dari klan Serigala Angin berkumpul di sana. Tang San memadatkan napasnya diam-diam, tanpa membuat gerakan apapun. Selanjutnya, masih menunggu. Iblis babi buru-buru mengeluarkan panci berisi daging dan mengirimnya ke halaman belakang, diikuti oleh pot-pot berisi roh. Ketika Tang San masih di kota Serigala Angin, dia tahu bahwa hobi terbesar klan ini adalah minum, dan itulah mengapa dia punya rencana hari ini. Halaman belakang jelas berisik. Sebagai perayaan tahunan terbesar klan Serigala Angin, hari ini adalah festival penting mereka. Ratusan meja memenuhi halaman belakang yang luas. Di altar tidak jauh, ada total 36 boneka, dan garis-garis di permukaan altar memancarkan bau darah yang kuat. Bau berdarah ini membuat mata Serigala Angin hadir dengan kecemerlangan haus darah, dan mereka bahkan ingin naik dan menggigit boneka. Di meja utama yang cukup untuk menampung 30 iblis serigala, Raja Serigala Angin yang tinggi dan kekar duduk di meja utama. Dia memiliki tubuh humanoid dan kepala serigala besar. Kelompok rambut cian memanjang dari dahi ke belakang, menunjukkan kemurnian darahnya. Jika dapat menembus ke tingkat dewa, rambut biru hijau dari Raja Serigala Angin akan memiliki lapisan emas ekstra, menunjukkan tingkat darah yang lebih tinggi. Namun, untuk garis keturunan serigala seperti klan Serigala Angin, tidak mudah untuk menembus ke tingkat dewa. Penatua kepala klan adalah satu-satunya serigala angin yang telah menembus ke tingkat dewa, dan telah bertugas di pengadilan leluhur. Duduk, kamu tidak bisa mengendalikan emosimu ketika melihat darah, apa yang bisa kamu lakukan? Raja Serigala Angin dengan marah menegur klan yang terus-menerus melolong di altar. Klan Serigala Angin yang kuat kemudian mereda dan mengambil tempat duduk mereka. Sudah ada daging panas di atas meja, dan hanya ada daging. Beberapa klan Serigala Angin kencang tidak sabar untuk mengambil potongan daging dan mengunyahnya dengan gigitan besar. Serigala Angin Raja sedikit mengernyit, dan dia sangat tidak puas dengan situasi ini.
Suku serigala angin selalu menjadi ras tingkat ketiga, dan itu hanya dapat dianggap sebagai garis keturunan kelas 4. Sejak menjadi Raja Serigala Angin, ia selalu ingin memimpin suku serigala angin menjadi lebih kuat, tetapi fondasinya buruk, bahkan suku Flash Leopard gagal menekan. Makan, minum. Raja Serigala Angin melolong serigala, meraih gelas anggur di depannya, dan meminumnya dalam tegukan yang suram. Di meja tidak jauh dari meja utama, ada sekelompok serigala angin yang sangat tenang. Kebanyakan dari mereka kurus, dengan tongkat di tangan mereka, tetapi jubah yang mereka kenakan jauh lebih indah daripada serigala angin biasa. Ini adalah pendeta serigala angin di klan serigala angin. Klan serigala angin terutama didasarkan pada serigala prajurit dan pendeta. Di antara mereka, status pendeta lebih tinggi daripada prajurit. Namun, patriark harus dilayani oleh garis keturunan prajurit serigala, dan kepala tetua harus dilayani oleh pendeta serigala angin. Hal yang sama berlaku untuk monster serigala lainnya. Raja Serigala Angin secara alami lahir dari serigala pejuang, tetapi dia adalah salah satu eksistensi langka dengan kecerdasan yang sangat tinggi di antara serigala pejuang, sehingga dia dapat berkultivasi ke alam puncak urutan ke-9, tetapi dia tahu bahwa dia ingin melakukannya. Menerobos ke tingkat dewa, lebih sulit, kecuali ada kesempatan khusus untuk menjadi mungkin. Misalnya, untuk mendapatkan darah Raja Serigala Emas, tetapi ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia ditegur oleh para pemimpin senior klan serigala dalam pertempuran sebelumnya dengan klan kilat macan tutul, jika bukan karena pemeliharaan manajemen senior kota Kerry, posisinya sebagai Raja Serigala Angin akan hampir terancam. Meskipun dia penuh kebencian terhadap garis keturunan Flash Leopard, dia tidak berani melakukan apapun. Inilah sebabnya dia dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini, mendengar kata-kata Raja Serigala Angin, iblis serigala di setiap meja segera berpesta. Teriakan iblis serigala menyebar ke seluruh halaman belakang. Iblis serigala yang bisa duduk di meja utama setidaknya adalah Feng Hao Duluo dari klan tingkat 8, dan beberapa dari mereka sudah berada di urutan ke-9. Kakak, kapan kita akan bermain dengan cacingan itu? Serigala angin yang sangat kekar duduk di sebelah Raja Serigala Angin menyesap anggur dan berkata kepada Raja Serigala Angin. Raja Serigala Angin juga menyesap anggur dan berkata, apa yang kamu lakukan? Klan sudah sangat tidak puas dengan kami, jadi kami hanya bisa menahannya dulu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Raja Serigala Angin, kami tidak dapat melakukannya secara langsung, kami dapat melakukannya secara rahasia. Sama seperti sebelum mereka menyerang desa dan kota kami. Mereka dapat memtitah kami karena berburu dan membegal. Flash anak macan tutul, mengapa kita tidak bisa memberi mereka kedamaian beberapa tuduhan? Raja Serigala Angin menoleh dan menatap pendeta Serigala Angin yang berdiri di belakangnya. Jika Tang San melihat adegan ini, dia pasti akan mengenali pendeta ini. Cahaya sengit di mata Raja Serigala Angin berkedip, dia melambaikan tangannya, dan berkata, kamu telah terbawa oleh kebencian. Hari apa hari ini? Aku akan membicarakannya nanti. Warna dengki melintas di mata kurban Serigala Angin, membuka mulutnya, dan berbisik, bukankah itu anakmu? Mata Raja Serigala Angin langsung memerah, dia berdiri tiba-tiba, berbalik dan menendang pengorbanan Serigala Angin ke tanah, tutup mulutmu dan pergi. Bagaimana ini bisa terjadi pada hari pengorbanan besar? Pendeta tertua di meja pendeta Serigala Angin menyebarkan tongkatnya ke tanah, dan keagungan tak terlihat terpancar dari atas. Raja Serigala Angin sedikit tenang, duduk kembali, dan membanting segelas besar anggur. Pendeta Serigala Angin yang diinjak-injak oleh Raja Serigala Angin bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berjalan kembali ke tempat duduknya untuk duduk diam, tetapi dia tidak bermaksud menyentuh anggur dan daging di atas meja sama sekali. Episode ini tidak mempengaruhi minat Serigala Angin, minum banyak, makan daging dalam potongan besar, terutama mencium bau berdarah dari altar, membuat mereka semakin bersemangat. Langit benar-benar gelap, tetapi halaman belakang diterangi oleh cahaya batu roh angin. Potongan besar batu roh angin dikumpulkan, dan lingkaran sihir kasar digunakan untuk merangsang elemen angin internal untuk membentuk cahaya biru, membuat halaman belakang terlihat sedikit suram. Setelah 3 putaran minum, banyak serigala angin sedikit mabuk, tetapi mereka masih enggan meletakkan gelas anggur mereka. Alkohol adalah kemewahan bagi sebagian besar spesies, mahal dan tidak selalu tersedia. Anggur yang digunakan dalam upacara pengorbanan tahunan secara alami jauh lebih kuat daripada anggur buruk yang biasanya diminum, dan ada banyak orang yang rakus akan cangkir. Secara bertahap, beberapa ahli klan Serigala Angin berbaring di atas meja dan mendengkur.
Raja Serigala Angin minum banyak alkohol, dan di bawah stimulasi alkohol, gangguan spiritualnya sedikit berkurang, tetapi pusingnya juga meningkat. Bagi Serigala Angin, minum adalah untuk mengejar rasa mabuk, sehingga mereka tidak akan menggunakan kekuatan darah untuk menguraikan alkohol saat minum. Kalau tidak, apa gunanya minum? Raja Serigala Angin berdiri dan hendak memanggil iblis babi untuk membawakan anggur untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya bergoyang, dan perasaan dunia berputar, dan dia duduk kembali ke posisinya lagi. Dia menggelengkan kepala serigala besar itu dengan kuat, sedikit keraguan melintas di matanya, diikuti dengan kewaspadaan. Dengan fisiknya yang kuat, bahkan jika dia mabuk, dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya. Sesuatu yang salah. Dia segera mengaktifkan kekuatan darah di tubuhnya, mencoba mengeluarkan alkohol, dan pada saat yang sama berteriak, "Tidak benar, ada masalah." Iblis serigala di sekitar yang tidak mabuk tanpa sadar melihat ke arah Raja Serigala Angin. Secara umum, meja minum pendeta Serigala Angin lebih terkendali, sementara minum lebih sedikit. Mendengar teriakan Raja Serigala Angin, pendeta Serigala Angin segera bangkit. Solen 5 chapter 228. Apakah Ashura tingkat dewa? Namun, saat mereka menjalankan kekuatan darah di tubuh mereka dan mencoba menguraikan alkohol, rasa pusing yang lebih kuat muncul. Raja Serigala Angin jatuh langsung di atas meja. Dan para prajurit serigala dan Teoji yang berdiri dan mencoba melarutkan alkohol, satu persatu tampak tercengang, dan ambruk ke tanah di antara rotasi langit dan bumi. Untuk sementara, dengkuran terdengar di mana-mana, dan seluruh halaman belakang rumah leluhur klan Serigala Angin tampaknya diselimuti oleh suasana yang aneh. Satu-satunya yang berdiri adalah pendeta Serigala Angin yang ditendang oleh Raja Serigala Angin sebelumnya, karena dia satu-satunya yang tidak minum. Pada saat ini, sesosok diam-diam mendarat di belakang pendeta Serigala Angin, dan menamparkan pendeta Serigala Angin langsung dengan telapak tangannya. Dengan "bang", pendeta Serigala Angin berteriak dan jatuh ke depan. Pendeta Serigala Angin tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria manusia diselimuti pakaian hitam dan mengenakan topeng logam di wajahnya. "Kamu siapa?" Ashura menatapnya diam-diam, seolah kembali ke masa lalu, dan kemudian melihat boneka-boneka di altar di kejauhan, matanya penuh amarah dan kebencian. Dia benar-benar ingin menyelamatkan manusia yang tidak bersalah itu, tetapi dia tidak memiliki kemampuan itu sekarang, jadi dia tidak bisa keluar selama pengorbanan, jika tidak, dia hanya akan dikepung oleh banyak serigala angin yang kuat. Dan pendeta Serigala Angin yang memerintahkan untuk membegal ibu kandungnya ada di depannya, bahkan jika dia bertekad, dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat ini. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bilah angin berangsur-angsur mengembun dan terbentuk di telapak tangannya, berubah menjadi cakar yang tajam, dan perlahan meraihnya ke arah pendeta bekas luka angin. Tidak satupun. Pendeta bekas luka angin meraung marah, dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak, dan bahkan suaranya membeku dalam sekejap. Pada saat ini, di atas altar di kejauhan, ada fluktuasi energi yang samar, dan tirani akan meledak. Ashura juga mengangkat kepalanya pada saat ini, dan ada cahaya keemasan samar di mata putihnya. Kehendak yang baru saja muncul dari altar tiba-tiba menghilang seolah-olah telah bersentuhan dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Cakar tajam berwarna cian sudah tersangkut di leher pendeta Serigala Angin, dan bilah angin terkonsentrasi menembus kulitnya sedikit demi sedikit. Ashura melambaikan tangannya lagi, dan bilah angin lain terbang keluar, masih mengembun menjadi cakar yang tajam. Mengambil keuntungan dari pendeta Serigala Angin yang sama sekali tidak bisa bergerak, dia perlahan meraih dada pendeta Serigala Angin dan membuat pukulan fatal. Vitalitas kuat dari klan monster mencegah pendeta Serigala Angin dari kematian segera, dan dia menatap pria di depannya dengan ketakutan. Pada saat ini, sosok perak melayang dari tidak jauh, hanya melihat adegan berdarah ini. Merasakan kedatangan Mei Gongzi, cakar tajam dari elemen angin di depan pendeta Serigala Angin langsung menghilang, dan pendeta Serigala Angin jatuh ke tanah. Ashura diam-diam meratapi ibu kandungnya di dalam hatinya. "Apa yang kamu lakukan?" Mei Gongzi berteriak dengan suara rendah. Dia tidak minum, dia masih sadar dan harus menyingkirkannya. "Aku berada di tempat penempaan," Ashura berkata dalam hati. Mei Gongzi memandang Serigala Angin yang jatuh, terkejut di dalam hatinya. Tapi dia juga jelas merasakan sesuatu yang salah dengan emosinya. Dia benar-benar meracuni semua pembangkit tenaga angin klan serigala, artinya, bahkan jika mereka membegal semua serigala angin sekarang, tidak ada yang akan tahu. Bahkan penjaga klan serigala angin di halaman depan tertidur setelah minum.
Justru dengan mengamati situasi inilah Mei Gongzi bergegas ke halaman belakang. Ashura menoleh padanya dan berkata, lakukan. Dia menunjuk ke Raja Serigala Angin yang jatuh di atas meja. Tangan kanan Mei Gongzi mengeluarkan cakar yang tajam, dan satu cakar menghancurkan saraf utama di belakang tulang belakang leher Raja Serigala Angin. Tubuhnya berkedut keras, dan kemudian dia tidak bergerak. Saraf utama terputus, dan Raja Serigala Angin langsung lumpuh. Kemudian, Mei Gongzi memotong tenggorokan Raja Serigala Angin. Tatapan Mei Gongzi menyapu ke arah pembangkit tenaga klan Serigala Angin lainnya, dan ketika dia akan terus melakukannya, Ashura meraih bahunya. Ayo pergi, semakin sedikit jejak yang kita tinggalkan, semakin sulit untuk ditemukan. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah altar, dengan bibirnya terkatup rapat. Yang berbaring di atasnya adalah semua manusia, semua manusia. Aku ingin menjatuhkan orang-orang itu. Suara Mei Gongzi sedikit gemetar. Tidak, Ashura menggelengkan kepalanya, itu akan mengekspos identitas kita sebagai manusia. Tetapi, tidak ada tapi, begitu terungkap bahwa itu adalah manusia, apakah kamu tahu berapa banyak manusia yang akan menderita di bawah murka klan monster? Kami akan membalas dendam mereka secara perlahan. Mei Gongzi itu menarik napas dalam-dalam dan membanting serigala angin yang sedang tidur di sebelahnya dengan cakar, lalu dia berbalik dan melompat dan pergi dengan cepat. Ashura secara singkat membersihkan tempat kejadian dan memastikan bahwa tidak ada nafas yang tersisa. Matanya menatap altar klan serigala angin lagi, dan kemudian dia naik ke udara dan dengan cepat meninggalkan rumah leluhur klan serigala angin. Mei Gongzi kembali ke hotel kecil dan menemukan bahwa Ashura tidak mengikuti. Dia menunggu selama 1/4 jam, dan tidak ada tanda-tanda dia. Dan di luar, tidak ada alarm sama sekali. Jelas, situasi suku serigala angin belum ditemukan. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Siapa? Mei Gongzi berdiri dengan waspada. Xiao Mei, ini aku. Suara yang menyenangkan datang dari luar. Mei Gongzi bergegas maju untuk membuka pintu, dan Sukin masuk dari luar. Bagaimana dengan dia? Mei Gongzi bertanya dengan lembut. Aku mengikutinya sebentar, dan aku berhenti mengikutinya. Dia seharusnya sudah menemukanku sejak lama, kata Sukin dengan cemberut. Menemukanmu? Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sukin mengangguk dan berkata, aku mengikutimu dan mengikutinya ketika kamu pergi. Ashura ini tidak sederhana. Ketika aku lewat, aku samar-samar melihat bahwa tampaknya ada fluktuasi elemen angin dalam dirinya, tetapi mungkin juga karena elemen angin di halaman belakang rumah leluhur klan serigala angin terlalu kuat, aku melihat bahwa altar rumah leluhur klan serigala angin memiliki napas leluhur yang dilepaskan, tampaknya mereka ingin melindungi serigala angin, meskipun tidak kuat, itu juga ilahi. Tetapi, pada saat itu, aku merasakan aura dewa meledak dari Ashura, dan itu menakut-nakuti aura leluhur serigala. Bahkan jika itu bukan leluhur serigala yang sebenarnya, itu hanyalah kesadaran dari jiwa yang tersisa, naluri untuk mencari manfaat dan menghindari bahaya. Tidak salah juga. Mei Gongzi berkata dengan terkejut, maksudmu, Ashura adalah Feng Hao Douluo tingkat dewa. Sukin berkata, aku tidak tahu. Mungkin saja, atau mungkin tidak. Dari aura, tidak. Keilahian tidak dapat dipalsukan. Ini adalah keilahian tingkat tinggi. Itu sebabnya dia menemukanku. Dia ketika aku pergi, aku memberi petunjuk ke arahku. Untuk amannya, aku berhenti dan tidak mengikuti. Ada juga racun yang dia berikan. Aku minum sedikit, tetapi aku tidak bisa merasakan racun di dalamnya. Dengan mengamati serigala angin, aku menemukan bahwa mereka tidak memiliki respons ketika mereka pertama kali meminumnya, tetapi setelah jumlah tertentu. Waktu itu mulai menyerang, dan semakin banyak kekuatan aliran darah, semakin cepat kecepatan serangan, dan toksisitasnya sangat parah. Sepertinya aku harus pergi ke wali kota Zhang dan menanyakan mereka dengan jelas. Identitas Ashura ini tidak sederhana. Bu, jangan tanya lagi, kata Mei Gongzi tiba-tiba. Hah, Sukin memandang putrinya. Mei Gongzi berkata, aku berjanji kepadanya bahwa jika dia membantuku membegal iblis serigala kali ini, aku akan mempercayainya. Aku ingin berbicara. Selain itu, aku bisa merasakan kebenciannya yang mendalam terhadap klan monster. Itu ada di sini. Baru saja, ketika dia membegal pendeta serigala angin, emosinya jelas salah. Dia adalah manusia dan memiliki tujuan yang sama dengan kita. Aku pikir itu sudah cukup. Apakah dia setingkat dewa atau tidak, penting untuk berada di pihak kita. Sisi dia mengenakan topeng hanya tidak ingin mengungkapkan identitas.
Sukin berkata, tapi dia tahu terlalu banyak tentang situasimu, aku tidak nyaman. Mei Gongxi berkata, jika dia ingin melawanku, dia akan melakukannya sejak lama.